Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, ya kali-kali kita bahas tentang ikan cupang ya. Jadi karena gue masih minim pengalaman tentang cupang nih, teman-teman, makanya gue bener-bener pengen banyak minta masukan sama teman-teman ya tentang percupangan. Nah, kalau ngomongin percupangan ya kan, jadi sorry nih ya, gue bikin kayak begini nih videonya kali-kali ya, biar agak asik dikit ya. Kali-kali gue pamer ikan gue ya. Oke, nah gini-gini teman-teman. Jadi sering banyak sih sebenarnya kalau ngomongin pembahasan tentang cupang. Gue sendiri masih kekurangan sumber, gue masih kekurangan literatur ya. Makanya gue juga butuh banget informasi dari teman-teman semua ya kan. Intinya biar pengetahuan kita tentang ikan cupang itu semakin berkembang gitu. Kan asik tuh kalau kita berkembang ya kan. Jadi ntar kita jadi tahu sebenarnya tuh kayak gimana sih cupang. Nah, kalau yang titik fokus gue sekarang, gue pengen ngebahas cupang itu berhubungan dengan ini teman-teman. Yang pertama itu berhubungan dengan warna pada cupang. Nah, itu yang masih jadi banyak perdebatan, banyak teorinya ya kan. Dan ya intinya masih membingungkan lah. Dan ternyata memang untuk masalah warna pada cupang tidak semudah hukum Mendel ya. Hukum Mendel sekedar tahu sifat-sifat dominan, sekedar tahu sifat-sifat resesif ya kan, kodominan, resesif, intermediate dan lain sebagainya. Kayaknya tidak semudah itu setelah gue baca. Nah, tapi kita akan bahas tentang warna-warna cupang itu lain kali ya. Mungkin nggak sekarang, tapi yang mau kita bahas sekarang adalah tentang seks determinasi. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk mengetahui cupang itu jantan atau betina kan kita udah tahu ya, dari warnanya, dari siripnya itu kelihatan banget. Ini kalau di sains kita sebut untuk spesies yang seperti ini kita sebut dengan nama dimorfisme seksual ya. Jadi antara jantan dan betina itu terlihat sangat perbedaannya yang sangat jelas, pokoknya jelas banget bedanya. Dari siripnya, dari bentuknya, pokoknya yang betinanya agak jelek dikit lah, gemuk, bulat, gede ya kan. Kalau jantan kan bagus tuh ya kan, bagus ya kalau jantan. Nah, itu perbedaannya di situ ya. Nah, tapi yang mau kita bahas adalah sekarang teman-teman, sebenarnya yang mempengaruhi dia jadi jantan dan jadi betina itu apa sih? Gitu. Kita akan ngebahas ini semua, tapi belum tentu konten yang gue bikin ini akan menjawab itu semua ya teman-teman ya. Bisa jadi konten gue ini adalah supaya kita mencari tahu sebenarnya yang sesungguhnya itu seperti apa sih. Nah, kita akan bahas semua gitu. Itu ya. Jadi yang debatable sering menjadi pembahasan orang-orang adalah satu, masalah pewarnaan pada ikan cupang. Yang kedua adalah masalah seks determinasi. Apa sih yang mempengaruhi dia bisa menjadi jantan dan apa yang bikin dia menjadi betina gitu. Yang pasti ilmu cupang akan terus berkembang. Jadi mungkin ya kita harus rajin-rajin baca ya teman-teman ya. Kebetulan kan cupang lagi ngetren, pastinya banyak nih pembahasan tentang si cupang ini ya kan. Kita harus sering-sering baca dan mungkin kita harus sering-sering eksperimen. Dan gue berharap sih channel gue ini salah satunya jadi sarana buat kita bertukar pikiran, bertukar informasi ya kan, sehingga nanti kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Dan kalau bisa ilmunya jangan yang menyesatkan ya teman-teman ya, yang memang benar-benar sudah diuji gitu, bukan baru nguji. Kalau bisa sih ujinya berkali-kali juga mungkin ya. Jadi supaya nanti ini jadi ilmu buat kita semua. Kan asik nih kalau kita bisa bertukar pikiran. Oke, kita mulai aja langsung pembahasannya. Yang pertama ya tentang pengaturan kelamin pada ikan cupang. Kita lihat. Oke teman-teman ya. Jadi kita langsung ke pembahasan kita tentang seks determinasi sebutannya ya. Apa sih yang menentukan kalau si ikan itu bisa jadi jantan dan bisa jadi betina ya? Oke, kita lihat. Nah, jadi kalau ngomongin ikan itu kan banyak ya. Kalau ngomongin ikan itu kan banyak. Nah, jadi pada tiap ikan itu ternyata nggak sama teman-teman. Nah, ini gue mau kasih lihat. Jadi yang kita tahu kan, yang sering dibicarain itu kalau ikan itu kan katanya XY. Kalau jantan itu katanya XY katanya gitu. Jantan itu katanya XY ya kan. Betina itu katanya XX ya. Nah, betina simbolnya gini ya, betina XX katanya kayak gitu. Nah, ada juga ini yang sering dipakai biasanya ini nih, teman-teman sering pakai ini. Nah, ya memang banyak spesies ikan yang seperti ini ya kan. Tapi apakah pada cupang seperti ini? Nah, kita akan lihat nanti. Ya. Yang berikutnya, kalau saya ingat pelajaran SMA, jujur saya ingat banget waktu pelajaran SMA itu dijelasin kalau kalau ikan itu kebalik.
Jadi justru kalau ini kan yang kromosomnya sama kan yang betina ya. Nah, justru kalau yang saya tahu waktu saya SMA belajar, justru yang jantan itu yang berbeda kromosomnya. Yang jantan itu yang jantan itu yang kromosomnya sama, cuma dia nggak pakai simbol XX ya, tapi pakainya ZZ. Nah, yang betinanya itu ZW. Malah yang saya ingat waktu saya dulu masih SMA, saya belajarnya kayak gini nih. Jadi untuk khusus ikan itu yang menentukan jenis kelaminnya itu berbeda, kromosom penentu jenis kelaminnya itu berbeda dengan manusia. Kalau ini kan pada kelompok-kelompok mamalia ya kan. Kalau ini pada kelompok ikan contohnya. Jadi mereka berkebalikan dengan kita. Nah, jadi saya semakin bingung nih. Jadi sebenarnya yang mana sih? Jadi benar-benar membingungkan sebenarnya yang mana? Ikan cupang tuh yang mana? Gitu ya kan. Oke, kita akan lihat ya sebentar. Nah, ini teman-teman, sebelum kita berlanjut kita mau ngelihat ini dulu ya. Jadi perbedaan ini sebenarnya kalau ngomongin XY itu apa sih? Sebenarnya yang kita lihat tadi itu adalah kromosom seks. Jadi kromosom itu ada yang menentukan karakter tubuh, ada juga kromosom yang menentukan jenis kelamin. Nah, kromosom yang menentukan jenis kelamin kalau teman-teman mau lihat, ini dia nih. Ini kromosom yang menentukan jenis kelamin. Nah, ini dia. Oke. Sebentar. Ya. Ini dia gambarnya, kalau digambarkan ya. Bentar. Oh, agak susah nih, bentar ya. Agak susah nih teman-teman, bentar ya. Nah, ini dia. Jadi kalau pada manusia, ini kan kalau pada manusia nih. Jadi manusia kan punya 46 kromosom ya, teman-teman ya. Ini kromosom nomor 1, kromosom nomor 2, ulang. Ini kromosom nomor satunya ini 1, ini 2, ini 3. Terus ada 22, ini 22 dan ini nomor 23. Jadi ada 23 pasang kromosom sehingga jumlah kromosom manusia itu 46, teman-teman. Nah, ini yang untuk jantan. Untuk betina juga sama 46. Betina juga sama-sama 46 gitu. Sama-sama 46. Nah, kalau kita lihat di sini memang terlihat perbedaan. Kalau yang jantan teman-teman, itu yang male itu kromosomnya bentuknya berbeda. Nah, kelihatan ya, makanya disebut dengan kromosom XY. Nah, jadi ini kromosom seks yang nomor 23 nih, ini emang bentuknya berbeda nih. Yang satu panjang ya kan, yang satu pendek. Nah, makanya disebut dengan kromosom XY. Tapi untuk yang betina emang sama gitu, sama tuh. Makanya disebut dengan kromosom XX gini ya. Jadi betinanya disebut dengan kromosom XX. Nah, kalau yang saya pelajari malah untuk kelompok ikan itu berbeda. Justru yang betina itu yang berbeda, jantan itu yang sama. Itu yang saya pelajarin gitu. Tapi ternyata banyak penelitian lebih lanjut, ilmuwan lebih sepakat cupang itu XY. Nah, jadi gitu teman-teman. Saya sengaja ngasih lihat ini dulu, mungkin takut ada yang lupa pelajaran biologi waktu SMA ya. Jadi mungkin udah punya bayangan maksudnya XY itu kenapa? Ini gara-gara ini. Karena bentuk kromosomnya gitu, karena bentuk kromosom seksnya. Jadi ini kromosom yang dari sini nih, dari nomor 1 sampai nomor 22. Ini yang kita sebut dengan autosom, teman-teman. Autosom. Nah, ini yang menentukan karakter tubuh. Dan untuk kromosom yang terakhir ini, teman-teman, ini yang kita sebut dengan gonosom, kromosom yang menentukan jenis kelamin. Untuk yang nomor 23 ya. Nah, ini untuk nomor 23 ini yang menentukan jenis kelamin. Nah, ini dia. Nah, jadi itu maksudnya tadi kromosom XX dan XY. Oke, kita lanjutkan. Nah, tapi di sini saya mau ngasih contoh penelitian yang membantah itu semua, teman-teman. Yang membantah. Nah, jadi penelitiannya ini saya lupa. Ini penelitiannya dilakukan oleh, pokoknya ini ada jurnalnya juga. Ntar saya kasih lihat. Nah, ini dia. Jadi ini penelitian Beta Splendens Regan ya kan, tahun 1975. Penelitiannya udah lumayan lama ya. Jadi ini betina nih. Pertama dia ngambil cupang betina yang dipelihara normal ya kan. Terus betinanya ini dioperasi. Nah, dioperasinya dengan cara diambil ovariumnya. Jadi yang menghasilkan telurnya diambil. Gitu, ovariumnya diambil sama si Regen ya kan. Setelah diambil kan berarti si betina ini otomatis nggak punya ovarium lagi ya gitu. Jadi ini yang dilakukan. Nah, setelah dilakukan operasi ovarium, diambil ovariumnya, ternyata setelah dibiarkan beberapa lama ya kan, itu ternyata 85 ekor mati nih ya. 85 ekor mati ya kan. Terus ternyata selain ada yang mati, teman-teman, ada yang aneh nih. Ini
ini mati nih. Sorry ya. Ini mati 85, ya kan? Terus ternyata ada 104 yang hidup dan itu jadi jantan. Jadi setelah ovariumnya diangkat, ternyata itu 104 ekor itu menjadi jantan. 104 ekor menjadi jantan kita sebut dengan neomale ya, betina jantan baru. Nah, berikutnya ada lagi yang regenerasi ovariumnya muncul lagi. Nah, itu ada 56. Tapi kalau dihitung nih, yang menjadi jantan baru tuh lebih banyak. Berapa nih? Banyak banget ya. Jadi 2/3 kali ya. Jadi ternyata setelah ovarium diangkat, ovarium dari si betina diangkat, itu si betina tuh bisa jadi jantan, kan luar biasa tuh, 42% ternyata. Nah, jadi dan berarti kan logikanya kalau memang kita ini pakai aturan XY ya, kalau kita pakai aturan XY ya, berarti yang namanya kromosom itu kan nggak akan berubah. Dari proses kayak begini itu tidak akan pernah mengubah yang namanya kromosom. DNA itu tidak akan berubah gitu. Kalau DNA berubah berarti mutasi gitu kan. Berarti logikanya si betina yang udah dioperasi ini kromosomnya berarti kalau memang pakai XY ya, kromosomnya berarti betina ini adalah kromosom XX gitu, bukan kromosom XY. Gitu. Sorry ya, maksud saya yang ini, yang jantan yang berubah dari betina yang diambil ovariumnya. Dan ternyata setelah dibiarkan itu nanti penampakannya emang bener-bener jadi jantan, teman-teman. Nah, mungkin kalau ada yang mau nyoba ya. Jadi ternyata setelah kita biarkan beberapa lama, ini si betinanya jadi jantan. Penampakannya penampakan fisik jantan semuanya. Siripnya panjang, padahal awalnya dia kayak begini nih. Awalnya seperti ini, tapi setelah kita beli perlakuan dengan cara dioperasi tadi, si betina tadi jadi seperti jantan, jadi kayak begini. Nah, kalau emang kita masih pakai aturan XX dan XY, maka si betina ini betina yang menjadi jantan ini kromosomnya adalah kayak begini, teman-teman. Jadi penelitiannya gitu, teman-teman. Nah, ternyata betina yang diubah jadi jantan ini, betina yang berubah jadi jantan ini, ya kan, nanti dikawinkan, pas dikawinkan logikanya nih, kalau dikawinkan, nah kita lihat, kita masuk dulu ke sini bentar ya, oke. Nah, jadi yang berikutnya logikanya nanti si betina yang tadi, kan di betina yang hasil berubah tadi kita nyebutnya neomale, betina yang berubah jadi jantan. Nah, neomale tadi ya kan, berarti kan kromosomnya XX ya teman-teman ya, bukan XY. Kalau dia dikawinkan dengan betina normal kan XX tuh, ya kan? Betina normal itu kan berarti XX. Nah, logikanya maka kalau kayak gini ceritanya, maka anaknya akan betina semua dong, ya kan? Semua anaknya pasti betina karena nggak ada kromosomnya di sini. Betina 100%. Nah, ini akan dibuktikan. Apakah neomale ketika dikawinkan dengan male yang benar-benar murni betina, apakah hasilnya akan betina semua 100%? Nah, kalau seandainya ini nggak kayak begini, berarti teori betina XX jantan XY itu gugur gitu. Nah, kita lihat lebih lanjut ya. Nah, setelah diuji, setelah dikawinkan nih dia si neomale-nya, teman-teman. Ini si normal female-nya dikawinkan. Berarti ini logikanya kan ngawinin sesama betina ya. Nah, ternyata setelah dilihat, ini betina ini benar. Nah, ternyata anaknya ada jantannya juga. Nah, berarti teori yang XY tadi gugur. Kalau ikan itu XX dan XY itu akhirnya gugur kalau kayak gini ceritanya gitu. Nah, ini hasilnya setelah dikawinkan, kita lihat teman-teman, persentase betina. Kan harusnya tadi kalau teorinya betina semua, oke nih 100% semuanya. Tapi ternyata ada nih, ini ada yang jantan. Ternyata ada yang jantan, itu 71% sama 96%, kan banyak ini namanya. Nah, berarti kalau kayak gini gagal nih gitu ya kan. Ada 71 itu betina, berarti 14 sisanya itu berarti 30-an 29% ya. Intinya masih ada jantan gitu. Makanya teori yang XXX itu tidak bisa dipakai kalau gitu, teman-teman. Nah, gitu kira-kira ceritanya. Oke. Nah, ini juga nih saya dapat dari ini ya, penelitiannya dari jadi ini dari departemen Lake and River Fisheries. Jadi intinya dari departemen perikanan ya kan. Kita lihat
ini dari Polandia ya, Universitas of Warmia Polandia. Nah, jadi ini hasil penelitiannya. Ini di sini pas banget nih. Kita bisa ngelihat yang namanya DNA kromosomnya si beta. Nah, jadi kan dengan melihat kromosom aja kelihatan. Ini yang pertama ini diwarnain nih, kromosomnya diambil, diwarnain pakai gimsa ya. Yang ini diwarnain yang A ini diwarnain pakai apa nih? Iya, yang A pakai gimsa, yang kedua diwarnain pakai silver nitrat. Nah, kelihatan di sini jumlah kromosom dari cupang bener ada beda ya dengan manusia ya. Kalau manusia 46, kalau cupang ini cuma 42. Ada nomor 1 sampai nomor 21 ya kan. Berarti kromosomnya ada 42. 21 pasang atau 42. Nah, ini juga yang diwarnain pakai yang lainnya selain gimsa tadi pakai perak nitrat ya. Pakai silver nitrat ya. Jadi setelah diwarnain keduanya ini, ternyata memang kalau kita lihat bentuknya teman-teman, dari kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 21 itu memang tidak ada perbedaan. Jadi cocok, berarti intinya tidak ada istilah XX dan XY di sini. Atau XY itu nggak ada. Nah, sebagian ilmuwan sih ngelompokin dia semuanya XX sama. Jadi nggak ada kromosom seksnya tuh nggak ada. Jadi untuk cupang ini tidak ada kromosom seksnya, tidak ditentukan oleh itu, tapi oleh faktor lain. Ada faktor lain yang menentukan jantan dan betina pada cupang gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Udah cukup kira-kira pembahasannya kayak gitu. Jadi intinya teori XX, XY ataupun ZZ, ZW itu batal. Karena kalau ada ZZ dan ZW itu pasti ada kromosom, satu pasang kromosom yang bentuknya berbeda. Misalnya kromosom yang pertamanya begini, yang keduanya begini, atau yang pertamanya begini misalnya, yang keduanya bulat misalnya. Kan nggak ada. Di sini nggak ada, di sini juga nggak ada gitu. Oke ya. Nah, ini saya ngambil dari bukunya siapa nih? Dari Sex Linkage ya. Jadi ini dari salah satu buku. Ntar saya bisa share kok bukunya, kalau yang mau tinggal minta aja. Nah, di sini dijelasin nih. Jadi dari sini juga ada penjelasan tentang seks kromosom determinasi. Jadi sesungguhnya determinasi pada makhluk hidup itu macam-macam, nggak sama gitu. Nah, kalau kita lihat di sini memang untuk yang tadi, untuk yang atas kayaknya nggak berlaku ya. Jadi pengaturan jenis kelamin itu bisa macam-macam. Nah, kayaknya kalau saya kayaknya melihatnya ke sini teman-teman. Saya melihatnya ke sini. Saya melihatnya lebih ke arah sini ya. Oke. Saya ambil dulu di sini ya. Maklum ya teman-teman, ini agak lambat ya karena agak susah nih pakai HP juga. Nah, ini dia. Kalau saya melihatnya ke sini teman-teman. Jadi ke yang kedua, kalau untuk ikan cupang nih sepertinya yang ini. Nah, ini dia. Oke. Jadi yang pertama nih kayaknya nggak cocok nih. Ikan cupang tidak ke arah sini. Sepertinya ini. Saya lebih melihatnya ke arah sini. Mungkin ya kan. Jadi ini akan dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Jadi bisa temperatur ya, temperatur bisa mempengaruhi, sosial interaksi, atau partenogenesis. Ini kayak partenogenesis nggak ada, ikan cupang nggak ada partenogenesis. Mungkin ini baru mungkin. Makanya mungkin saya minta masukan dari teman-teman, apakah mungkin ada yang pernah uji coba kalau lagi musim dingin misalnya, kalau lagi musim dingin ya kan, tiba-tiba anak ikannya jadi jantan semua. Lagi musim panas, maksudnya musim dingin tuh musim hujan ya. Kalau lagi musim panas anaknya betina semua. Itu mungkin gitu ya kan. Jadi kalau dari sini kemungkinan yang berpengaruh tuh bukan dari kromosom seks, bisa jadi hormon gitu. Seperti apa gitu pengaruh hormon? Ada fluktuasi hormon di musim dingin ya kan, ketika suhunya segini itu baru mungkin ya. Oke, nah ini saya mau ngasih lihat lagi beberapa contoh jurnal yang udah pernah dilakukan ya. Jadi ada beberapa jurnal yang saya punya nih. Ini rata-rata jurnal-jurnal Indonesia semua. Kita lihat seperti apa. Jadi di sini banyak pembahasan ya. Jadi udah banyak jurnal-jurnal yang ngebahas kalau nah ini satu. Oke. Jadi ternyata pada ikan-ikan yang lain tuh ada pengaturan XY juga teman-teman. Ini contohnya yang saya lihat ini di ikan nila. Nah, ikan nila itu memang ternyata kromosomnya XXY bener. Nah, itu untuk ikan nila gitu. Tapi agak aneh nih dia nih ikan nila nih. Ada jantan yang untuk jantannya itu ternyata ada yang XY, ada juga yang XX. Aneh kan? Ada nih dia nih, teman-teman bisa lihat ada XX ini kan. Untuk jantannya ada yang XY, ada yang XX, untuk betinanya XX. Jadi emang agak aneh gitu. Jadi itulah
dunia hewan, tidak seperti manusia. Kalau manusia udah jelas, manusia kalau X jadi wanita super. Kalau manusia ya, kalau X Y sindrom Jacob, laki-laki super. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti di literatur ya. Kalau cuma X doang, nah jadi sindrom Turner ya kan. Kalau Y sindrom Klinefelter, ini rata-rata bermasalah nih, mandu, kelainan mental dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu kalau di manusia kayak begitu, tapi kalau pada hewan ternyata bisa gitu. Nih banyak di ikan-ikan nila nih. Nah nih saya kasih lihat ya. Jadi sudah banyak yang membahas tentang itu nih dia. Nah dan bahkan tiap strain dari tiap negara itu bisa berbeda, dari tiap lokal tuh bisa berbeda. Nah ini dia kan, male-nya tuh ini, female-nya ini tuh ya kan, sama cocok. Nah ini male-nya ini tuh kan, macam-macam kan. Male-nya bisa XY juga kan, aneh nih. Nah gitu teman-teman ya. Oke, jadi jangan terlalu terpaku dengan harus XY, enggak juga, ternyata tidak sama gitu ya. Ikan cupang sendiri bisa berbeda dengan cupang yang lain, bahkan tiap negara bisa jadi berbeda gitu ya. Oke, yang berikutnya mungkin satu lagi sih bentar ya. Nah yang saya mau kasih lihat ke teman-teman ini dia. Jadi udah banyak penelitian ya. Jadi kalau teman-teman pengen nih, ini salah satu, ini dari saya nih, ini yang saya baca juga nih. Nah kalau teman-teman pengen membuat anak ikan itu jadi jantannya lebih banyak atau betinanya lebih banyak, itu sudah banyak penelitian ngebahas tentang itu. Kalau kita pengen anak cupangnya itu banyak jantannya, ya berarti namanya maskulinisasi. Kalau kita pengen anak cupang kita banyak betinanya, berarti feminimisasi. Nah itu udah banyak dilakukan teman-teman. Nah ini dia, ini contoh dari yang sudah dilakukan. Ini feminimisasi ya. Jadi ini pakai apa nih? Ini pakai hormon. Nah, jadi kalau ada hormon estradiol, teman-teman bisa cari di laboratorium ya, atau tanya sama orang-orang biologi, atau tanya sama orang-orang yang ngerti perikanan atau di dunia hewan ya, atau dokter hewan ya. Ini bisa nih pakai hormon estradiol, dicoba direndam ya kan. Nah, karena memang setelah macam-macam jenis ikan itu ada yang pengaturan jenis kelaminnya ketika dia di dalam telur, ada juga yang setelah menetas. Jadi pas dia udah netes itu baru. Ada juga yang berapa ratus hari setelah menetas, ada juga yang berapa hari setelah menetas. Jadi macam-macam. Jadi ini direndam oleh hormon. Yang pasti hormon yang dipakai itu hormon steroid biasanya teman-teman. Steroid itu derivat dari lemak ya. Derivat dari lemak. Jadi hormon steroid, hormon-hormon yang mempengaruhi kelamin kan. Kalau kita belajar SMA dulu ada estrogen ya. Estrogen, ada lagi progesteron ya kan. Ada lagi apalagi kalau jantan, testosteron ya kan. Nah hormon-hormon ini bisa dipakai gitu, bisa dipakai untuk mempengaruhi pembentukan kelamin pada cupang gitu. Nah ini udah dicoba nih, ini nyobanya langsung pada ikan juga nih. Nah ini diuji coba pada ikan cupang. Setelah dilakukan direndam pakai hormon tadi, ternyata setelah diberlakukan hasilnya adalah hasil dari sini. Ternyata lihat ya. Nah pemberian hormon estradiol ya kan melalui perendaman embrio akan meningkatkan persentase jenis kelamin betina. Nah, estradiol kan tuh untuk pembentukan kelamin betina ya. Jadi kalau kita kasih estradiol itu ternyata 77,47% itu betinanya lebih banyak. Gitu. Kan kalau dulu betina nggak laku ya. Kayaknya kalau sekarang betina jadi mahal ya. Karena katanya betina tuh rahasia peternak ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara pemberian hormon gitu. Ini contoh satu ya kan. Ada lagi banyak kok. Jadi banyak penelitian yang ngebahas tentang ini. Ada juga yang pakai madu, ada juga yang pakai propolis ya kan. Prinsipnya adalah kalau pakai madu yang saya lihat ini setelah saya baca, prinsip ini adalah ini dari ini ya, prinsipnya adalah si madu ini bikin ntar ya, dia bikin jantan apa betina nih. Nah, jadi kalau di sini si madu ini bikin jadi jantan kalau nggak salah. Ya. Jadi prinsipnya dia membuat estrogen itu lebih cepat bekerja atau menghambat estrogen, ataukah dia menghambat testosteron. Intinya sih begitu. Jadi ini bisa nih pakai ini ya. Jadi ini dicoba. Nah, jadi telah berhasil melakukan Yuniarti 1995 telah berhasil melakukan maskulinisasi. Nah, berarti dijadiin jantan ya. Telah berhasil melakukan maskulinisasi 100%. Nah, ini pada ikan gapi nih teman-teman. Mungkin yang ternak ikan gapi, jadi dengan menggunakan melakukan perendaman induk gapi yang telah bunting menggunakan hormon. Nah ini pakai hormon
gitu. Nah ini tapi ini kan, oh ini pakai hormon ya, sorry ya. Nah kalau pakai madu ternyata bisa. Kalau pakai hormon kan harganya mahal. Nah ini diganti dengan madu. Ternyata pakai madu pun bisa. Jadi kalau teman-teman pengen uji coba, pengen bikin anak cupangnya jadi lebih banyak jantan, nah ini bisa nih. Ini untuk maskulinisasi diganti dengan madu. Nah dosisnya itu saya belum baca di sini ya. Dosisnya nanti saya belum lihat di sini, tapi kalau yang minta saya bisa kasih nanti ya. Jadi intinya sudah dilakukan pakai madu, pakai propolis ya kan. Prinsipnya mereka menghambat kerja salah satu hormon gitu. Nah, gitu teman-teman. Ini adalah dari situ kita udah dapat banyak kesimpulan ya. Sorry saya agak lambat tadi ngomongnya karena saya sambil buka-buka jurnal ya. Agak susah pakai HP juga ya. Oke, jadi prinsipnya adalah cupang itu, dunia cupang berkembang terus dan kita jangan berhenti untuk membaca, cari literatur, cari sumber dan terus melakukan eksperimen, terus bertukar pikiran. Nah, mungkin channel saya ini salah satu yang bisa dijadikan tempat kita bertukar pikiran gitu. Jadi kalau saya udah salah satu orang yang punya pemahaman kalau cupang itu pengaturan kelaminnya bukan berdasarkan XX, XY, ZZ atau ZW gitu, tapi ada faktor-faktor lain. Makanya itu ya, mungkin buat teman-teman yang sudah pengalaman dan mendapat bener-bener ngebuktiin udah pernah ya, ternyata kalau musim dingin itu setelah saya kawinin anaknya betina semua, pas lagi musim panas jantan semua. Nah itu bisa di share di sini ya, jangan pelit-pelit ilmu lah gitu ya. Saya soalnya masih jarang pengalaman saya tentang cupang, makanya saya belum bisa banyak bicara tentang itu. Tapi yang pasti saya hanya membaca dari yang sudah pernah orang lakukan gitu ya. Seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Bahkan banyak tuh beberapa spesies ikan yang bisa ganti kelamin, jangan kaget. Jadi ada beberapa kelompok ikan kalau misalnya betinanya nggak ada nih, adanya jantan doang, betinanya pada mati, dia bisa berubah jadi betina gitu. Atau kebalikannya, jadi ikan itu bisa ngerubah kelamin gitu ya kan. Kalau secara normal kalau kita lihat di lingkungan memang umumnya betina itu selalu lebih banyak atau minimal jantan betina tuh komposisinya pas. Itu saya pernah baca di salah satu buku ya. Jadi komposisi antara jantan dan betina di alam harusnya itu seimbang atau betina lebih banyak, itu masih normal gitu. Tapi kalau jantannya yang lebih banyak, nah itu bermasalah gitu ya. Karena kalau betina lebih banyak normal dong ya kan. Karena kan betina itu kan yang melakukan proses reproduksi, otomatis betina harus lebih banyak atau imbang. Tapi kalau jantannya lebih banyak, wah itu bisa-bisa punah nanti gitu teman-teman ya. Jadi normal kalau misalnya kita ngawinin misalnya ternyata betina lebih banyak, itulah yang terjadi di alam gitu. Atau imbang, itu normal gitu. Oke, gitu teman-teman. Ya, semoga ini bisa jadi sharing-sharing informasi ya. Nanti untuk konten berikutnya kita akan bahas tentang pewarnaan ya. Tapi ingat, saya bukan menjelaskan benar-benar itu. Jadi yang saya kasih itu adalah pancingan biar kita bisa sharing-sharing ilmu lagi gitu ya. Karena saya juga masih kurang pengalaman. Saya minim banget pengalaman, makanya saya minta tulis aja di komen pengalaman teman-teman seperti apa, nanti kita bisa bahas bareng gitu. Kali juga ntar jadi buku ya, gara-gara channel YouTube ini ada, jadi buku deh gitu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.